Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uum selaku dosen pengampu, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita masih bisa belajar bersama sampai dengan hari ini. Terima kasih tidak lupa saya ucapkan kepada Ibu Uum Komariah yang telah mau mengajari kita semua tentang teori sastra. Pada kali ini saya Haris Setiawan akan mempresentasikan sebuah analisis novel yang berjudul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi dengan pendekatan objektif. Menurut M.H. Abram, ada 4 macam pendekatan dalam karya sastra. Yang pertama adalah pendekatan pragmatik, pendekatan mimetik, pendekatan ekspresif, dan pendekatan objektif. Pendekatan pragmatik merupakan pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan pembacanya. Sedangkan pendekatan mimetik adalah pendekatan karya sastra dengan jalan menghubungkan karya sastra dengan alam sekitar. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan karya sastra dengan menghubungkan sastra dengan pengarangnya. Dan yang terakhir, pendekatan objektif merupakan pendekatan dalam karya sastra dengan jalan menghubungkan sastra dengan unsur-unsur dalam karya sastra itu sendiri, seperti unsur intrinsik dan sebagainya. Kali ini saya akan menganalisis sebuah novel dengan menggunakan pendekatan objektif. Apakah kalian tahu apa itu pendekatan objektif? Pendekatan objektif karya sastra merupakan pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara menyeluruh dengan menghubungkan karya sastra dengan unsur-unsur pembangunnya. Misalnya adalah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya novel yang terdiri dari tema, tokoh, latar, alur, dan amanat, serta gaya bahasa yang membangun sebuah novel itu sendiri. Kali ini saya menganalisis sebuah novel dengan judul Seperti Hujan yang Jatuh ke Bumi. Penulis Boy Chandra, penerbit Media Kita, dan diterbitkan pada tahun 2016. Berikut ini adalah hasil analisis saya mengenai unsur-unsur intrinsik dalam novel tersebut. A. Tema. Tema merupakan pokok pikiran ataupun gagasan utama yang terkandung dalam sebuah karya sastra. Pengarang harus menentukan dan membuat tema terlebih dahulu sebelum memulai memproduksi suatu karya sastra, sehingga karya yang dibuat akan selaras dengan pola pikir pengarang dan tersusun dengan rapi sehingga menarik minat pembacanya. Tema dalam novel tersebut adalah persahabatan. Seperti pada kutipan novel berikut ini, Kevin ingin menjadikan Nara kekasihnya, namun Nara tidak mau persahabatannya hancur. Dan tema percintaan dalam novel ini berikut adalah kutipan novelnya. Sebuah perasaan yang diciptakan Tuhan untuk manusia, yaitu saling mencintai, saling memiliki, saling memenuhi, dan saling pengertian. Selanjutnya adalah tokoh. Tokoh merupakan orang atau subjek yang ditampilkan dalam rangkaian cerita novel. Tokoh-tokoh yang ada dalam novel tersebut antara lain
Kevin merupakan tokoh utama dalam novel yang merupakan seorang tampan dan pendiam yang kuliah di Universitas Negeri Padang. Yang kedua ada Nara, merupakan sahabat kecil Kevin yang juga sekampus dengan Kevin, yang memiliki sifat mudah jatuh cinta. Yang ketiga ada Tiara, adalah sahabat kuliah Kevin yang mencintai Kevin meskipun akhirnya dia sadar bahwa Kevin tidak mencintainya. Yang keempat ada Junet, merupakan lelaki yang gemar memanjat tebing dan menjadi pacar Nara. Adapun tokoh-tokoh pasif dalam novel tersebut yaitu adik Junet, ibu Junet, dan mahasiswa. Selanjutnya ada Amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam sebuah karya sastra yang ingin diungkapkan oleh pengarang kepada pembacanya. Amanat dalam novel tersebut antara lain, teruslah berjuang demi tercapainya suatu keinginan, meskipun banyak rintangan yang datang. Jangan pernah menyia-nyiakan seseorang yang selalu peduli kepada kita. Bersabarlah dalam menghadapi cobaan, walaupun itu berat. Berikutnya ada latar. Latar merupakan keterangan waktu, ruang, serta suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Latar yang terdapat dalam novel tersebut antara lain kampus Universitas Negeri Padang, rumah Kevin, lembah harau atau tebing. Sedangkan latar suasana dalam novel tersebut, kita akan dibawa ke suasana senang, sedih, haru, dan menegangkan. Selanjutnya alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam novel. Ada berbagai alur yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur yang digunakan dalam novel tersebut adalah alur campuran atau maju mundur. Pengarang menceritakan kisah dari awal secara urut, namun di pertengahan novel juga terdapat flashback atau menceritakan kisah lama. Seperti kutipan berikut. Aku tahu selama ini aku terlalu takut untuk mengatakan ini. Yaitu ketika Kevin ingin mengungkapkan perasaannya kepada Nara yang sudah sejak dulu dia mencintai Nara. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi, teknik, siasat yang dipakai pengarang dalam mengungkapkan gagasan dalam novel. Sudut pandang merupakan letak pengarang dalam sebuah karyanya. Sudut pandang dalam novel tersebut adalah sudut pandang orang ketiga sebuah tahu. Sebab pengarang tidak terlibat dalam cerita, namun juga menceritakan karakter tokoh secara detail. Berikut kutipannya. Hanya satu yang tidak bisa diubah seseorang saat ia jatuh cinta. Dalam kutipan tersebut, seakan pengarang tahu perasaan karakter yang ada dalam novelnya. Yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan diksi dan kata yang dipakai oleh pengarang dalam menulis novel. Bahasa yang digunakan pengarang dalam novel tersebut sangat mudah dipahami oleh pembaca, sebab tidak banyak menggunakan kata-kata indah seperti dalam puisi. Pengarang cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan. Berdasarkan analisis tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa pendekatan objektif karya sastra merupakan pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara menyeluruh dengan menghubungkan karya sastra dengan unsur-unsur pembangunnya seperti unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra tersebut.
Berdasarkan hasil analisa novel tersebut merupakan sebuah novel yang komplit karena terdapat semua unsur pembangun novel di dalamnya yang diterangkan secara detail oleh pengarang. Secara keseluruhan, novel ini juga tergolong novel yang menarik untuk dibaca karena mengandung banyak pesan moral yang dapat memberi semangat bagi pembacanya. Sekian presentasi dari saya kali ini. Semoga dapat menambah pengetahuan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.